Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Matahari belum tenggelam sepenuhnya. Riuh anak-anak di pelataran masjid terlihat sangat bergembira. Di sisi masjid terdengar anak-anak bersolawat Allahul Kahfi. Sementara di sudut tangga masjid, seorang pria cukup menyaksikan penuh kebimbangan. Ada gejolak bersemayam di hati kecilnya. Dengan berpakaian lusuh serta rambut gondrong tidak terawat, dianya diam. Sesekali tangan kirinya yang buntung ikut menggaruk rambut yang tampak sangat gatal. Assalamualaikum. Seorang pria bersurban menyapanya. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Muthalib. Seorang yang biasa dipanggil Abi Thalib ini tersenyum penuh wibawa. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren yang terletak di sisi masjid, yang rupanya sedari tadi memperhatikan pria itu. Sementara pria yang disapanya terdiam. Meski Abi Thalib mengulang salamnya hingga 3 kali, lelaki tersebut tidak menjawab. Tampak ada tekanan batin yang dirasakan. Dengan masih tersenyum, Abi Thalib duduk di sisi pria itu. Beliau memperkenalkan diri dengan mengajak bersalaman. Barulah ada respon dari pria tersebut. Dia memperkenalkan dirinya Jaka Wulung. Sebelum Abi Thalib bertanya lebih jauh, beliau mengajak Wulung untuk singgah di pondoknya, di mana ada tempat yang lebih nyaman untuk mengobrol di sana. Lelaki itu lalu mengikuti langkah Abi Thalib. Sholawat yang didengar sepanjang langkahnya membuat hati Wulung bergetar dahsyat. Meski anak-anak pesantren melantunkan penuh keceriaan, namun berbeda dengannya. Seolah ada panggilan yang ditujukan pada dirinya. Sementara Abi Thalib memberi penjelasan tentang sholawat tersebut, bahwa Allah yang mencukupi dan manusia menemukan yang mencukupi. Yang memenuhi segala kebutuhan adalah Allah, dan Allah itu sebaik-baik zat yang mencukupi. Cukup Allah yang menjadi penolong, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Tujuan dari sholawat tersebut adalah menjadi harapan atau doa kepada Allah sebagai penolong, penolak bala, atau pembuang kejahatan. Alangkah lebih baik jika kamu bersihkan diri kamu dulu, ucap Abi Thalib sebelum masuk pendopo. Wulung hanya diam terpaku. Sejenak kemudian Abi Thalib menyuruhnya masuk. Tampaknya sang kiai tahu kalau lelaki itu masih dalam jiwa yang agak terguncang, sehingga beliau akan menampung tanpa paksaan. Setelah duduk saling berhadapan, Abi Thalib menawarkan makan juga minum pada Wulung, tapi pria itu menolak semua. Meski begitu, beliau tetap menyuruh putrinya untuk menghidangkan makan juga minum. Ceritakanlah tentang dirimu, anakku, ucap Abi Thalib. Wulung diam. Tampaknya dia menenangkan diri sebelum menceritakan tentang kisah hidupnya. Ceritakanlah, aku akan mendengarkan keluh kesahmu, kembali Abi Thalib berucap. Beberapa menit kemudian, barulah Wulung angkat bicara. Sebelumnya dia meminta maaf karena telah lancang masuk area pondok, sebuah tempat mengaji yang dia tidak tahu sebelumnya. Setelah itu, barulah dia berkisah. Jaka Wulung terlahir tanpa mengetahui siapa orang tuanya. Dia ditemukan seorang janda di pinggiran jalan. Tidak ada yang tahu siapa orang yang tega membuang bayinya di sana.
Hingga saat Nyi Lasmi, janda tua yang bekerja sebagai penjual pasur di pasar lewat, diambillah bayi tanpa dosa itu. Bayi itu kemudian dirawat dan diberi nama Joko Wulung. Sejak kecil Wulung tergolong anak yang bandel. Dia tidak pernah menuruti nasihat ibunya, terutama dalam hal ilmu agama. Wulung tidak pernah ikut ke musola atau belajar mengaji dengan teman-temannya. Dia lebih memilih bermain atau mencari sasaran kebun buah milik warga untuk dicuri. Hingga dia pun buta dalam ilmu agama. Begitupun dengan bersekolah. Dia menolak perintah ibunya yang menyuruh melanjutkan bersekolah. Wulung memutuskan menghentikan pendidikannya di kelas 2 SD. Dia lebih memilih keluar tanpa sebab pasti. Semua demi masa depanmu, anakku. Sekali ini, ikutilah nasihat ibumu, nak. Namun Wulung tidak menggubris keinginan sang ibu. Dia tetap ada pendiriannya, menjadi anak bebas tanpa ikatan. Seiring berjalannya waktu, sifatnya semakin keras dan mau menang sendiri. Dia sering terlibat perkelahian, juga beberapa kasus pencurian. Sampai saat usianya genap 14 tahun, dia kehilangan ibunya, Nyi Lasmi. Seorang yang dengan tulus menyayanginya sepenuh hati. Meski sifat Wulung sangat tidak terpuji, namun Nyi Lasmi dengan sabar menghadapi tingkah putra angkatnya itu. Dan dengan tabah dia menerima cemooh para tetangganya tentang watak Wulung. Wulung sendiri justru sangat senang begitu Nyi Lasmi meninggal dunia. Dia bebas dari nasihat yang selalu didengar hampir setiap hari. Petualang baru pun dia mulai. Semakin hari semakin menjadi tingkah lakunya. Tidak ada seorang pun yang dia takuti. Sifatnya sangat meresahkan warga sekitar, apalagi kasus pencurian yang selalu dilakoni. Hal itu membuatnya jarang pulang. Dia yang tidak punya teman, memilih tidur di tempat wingit perkampungan ketimbang di rumah warisan Nyi Lasmi. Dia merasa ada kenyamanan di saat berada di tempat angker. Dan dari kebiasaan itulah kehidupannya berubah menjadi lebih parah lagi. Semua bermula saat dia melihat sosok babi lewat di tempatnya berteduh. Dan ternyata bukan hanya seekor, melainkan ada segerombolan lain di belakang. Wulung yang merasa penasaran mengikuti kemana babi-babi itu bersemayam. Dengan hati-hati dia melewati semak demi semak yang sudah dihafal betul. Hingga saat tiba di sendang yang dikeramatkan warga, babi-babi itu berhenti. Mereka memutuskan akan berendam dan mandi di sana. Terlihat seekor babi yang berperan sebagai pemimpin memakai kain kawat baja yang menusuk hidungnya. Dan memang hanya seekor itu sajalah yang memakai kalung. Entah mengapa Wulung merasa begitu tertarik dengan rantai tersebut. Tapi dia tidak berani mengambil langkah di malam itu. Nyalinya masih ciut jika berhadapan dengan babi-babi liar yang tampak buas. Wulung terus mencari cara untuk memiliki rantai tersebut. Dia yakin jika rantai babi memiliki tuan yang luar biasa hebat. Dan menurutnya, dengan barang pusaka tersebut, maka semakin hebatlah dia. Yang kemudian Wulung menemukan sebuah cara untuk menguasai rantai babi itu. Dia tidak ingin melakukan pertarungan, tapi dia ingin mengambil dengan bersiasat. Beberapa durian berada di tempat Wulung berdiam diri, di mana di tempat itulah babi-babi itu lewat. Namun 4 malam berturut-turut, hewan tersebut tidak menampakkan diri. Meski begitu, Wulung terus menunggu. Dia yakin kalau babi itu bakalan lewat, karena menurutnya sendang keramat tersebut adalah tempat kesukaan mereka.
Malam dingin menusuk tulang, tapi Wulung tidak merasakan itu. Dia sudah terbiasa dengan terik mentari maupun embun. Tidak ada lagi yang mampu mengoyak kulit dan tulangnya. Dan di malam itulah muncul seekor babi yang selama ini ditunggu. Dan kali ini babi liar itu muncul sendirian. Terdengar gemerincing pelan dari rantai yang dipakai. Dengan cekatan, Wulung melakukan aksinya. Dia jejerkan durian dengan jarak beberapa jengkal. Durian-durian itu dijejer secara vertikal. Setelah selesai, dia kembali bersembunyi di balik semak. Dia menyaksikan apa yang dilakukan babi tunggal tersebut sambil bersiap melakukan aksinya. Dan apa yang dipikirkan ternyata benar. Babi yang bersiap makan itu melepas ajimatnya, kemudian membelah dan memakan durian yang pertama. Saat membelah durian selanjutnya, pada saat itulah dengan gesit Wulung mengambil rantai tersebut yang langsung digenggamnya dengan begitu kuat. Dia pun berhadapan sosok babi tersebut, bersiap melakukan pertarungan yang sudah pasti terjadi. Tidak menunggu waktu lama, babi itu langsung menyerang Wulung. Tujuannya adalah satu, merebut barang bertuah yang menjadi miliknya. Namun sekali tendang, babi itu menggelempar. Kekuatan Wulung benar-benar lebih dahsyat, yang pada akhirnya babi tersebut bertekuk lutut. Dalam sekejap, hewan itu berubah menjadi seorang manusia. Tampak sangat gagah dengan wujudnya. Sosok itu menyembah pada Wulung. Dia mengatakan dan mengikuti setiap perintah Wulung. Sekejap kemudian makhluk itu menghilang secara misterius. Makanannya sudah siap, Abi. Ucapan gadis cantik itu menghentikan cerita Wulung. Dialah Mayang, putri dari Abi Tholib. Dengan dibantu beberapa anak pondok, dia menyajikan makan juga minum untuk tamu abinya. Maaf, Abi, ada 2 tamu yang sedang menunggu di ruang mengaji, ucap Mayang sambil melirik Wulung. Seusai maghrib nanti, Abi akan menemui mereka, jawab Pak Kiai yang disusul dengan menawari Wulung makan. Seusai makan, Abi Tholib masih terduduk menemani tamunya. Sejelek dan sehina apapun, beliau tetap menghormati tamunya. Tidaklah pernah beliau memilah para tamu, karena bagi Abi Tholib, justru orang rendahlah yang mempunyai sikap dan kepribadian yang bijak. Apakah kamu tahu, Wulung, siapa sebenarnya Raja Babi itu? Kembali Abi Tholib berucap. Wulung menjawab kalau dia memberi nama sosok itu adalah si Gimbal. Namun dia menggeleng tidak tahu ketika Abi Tholib menanyakan sejatinya sosok tersebut. Di saat itulah Abi Tholib berkisah. Menurut kisah beliau, kisah tentang rantai babi bermula dari agama lain, di mana ada seorang putri yang dikutuk menjadi babi karena sikap buruknya, yang kemudian siluman ini berkelana di bumi. Hingga dipertemukanlah dia dengan ksatria pilih tanding yang bernama Pangeran Paku Haji. Pada akhirnya mereka berjodoh, dan dari perkawinan tersebut terlahirlah seorang putra bernama Pangeran Gedug Wicaksana, yang selanjutnya mustika rantai babi diwariskan pada sang pangeran sebagai putra tunggal. Namun pada akhirnya rantai diputus menjadi beberapa bagian yang diturunkan pada generasi selanjutnya. Bentuk umumnya melingkar seperti gelang dan memiliki bulu di sekitar. Hingga sampai saat ini hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menguasai. Seusai sholat maghrib berjamaah, Abi Tholib menemui beberapa tamunya. Dilanjutkan dengan memberi tausiah singkat pada para murabi. Sementara Wulung masih berdiam diri di tempatnya. Meski disuruh membersihkan diri, tapi dia belum menuruti ucapan Pak Kiai.
Dan setelah sholat isya berjamaah, kembali Abi Thalib menemuinya. Lanjutkanlah cerita kamu, dan semoga Allah memberi pencerahan pada akhirnya, ucap Abi Thalib. Setelah menarik nafas panjang, Wulung melanjutkan perjalanan hidupnya bersama rantai babi. Semenjak saat itu dia menjadi semena-mena. Sikapnya semakin buruk. Bahkan dia menjadi gembong perampok terkuat. Dengan beberapa anak buahnya, dia lakukan aksi tanpa pandang bulu. Kekuatan yang dimiliki sangat luar biasa, ditambah dia kebal dari senjata apapun. Kelakuan terkutuknya itu terus berlanjut. Dia merasa menjadi yang terkuat tanpa tandingan. Minum arak dan main perempuan menjadi kegiatan Wulung di setiap malam. Namun di sisi lain, dia merasa tersiksa dengan gatal-gatal yang dirasakan. Gatal yang mendera itu kadang muncul sangat kuat, sehingga dia harus menggaruk sampai berdarah-darah. Dan itu terjadi hampir di seluruh punggungnya. Bersamaan dengan itu, dia dihadapkan pada satu rasa cinta. Dia mencintai seorang gadis anak dari petani desa biasa. Namun cintanya itu tidak ditanggapi, termasuk orang tua perempuan itu yang menolak mentah-mentah. Dari situlah muncul kemarahan untuk menculik si gadis, lalu menghabisi keluarganya. Namun di luar dugaan, petani tersebut mampu menjebol kesaktiannya selama ini. Seluruh anak buahnya dibuat kalang kabut, sedangkan Wulung harus bertekuk lutut saat rantai babi yang dimiliki hancur berkeping-keping. Saat melakukan pertarungan, petani itu menyerang lubang hidung dan lubang telinganya dengan sebuah amalan ayat suci. Kemudian menancapkan sebuah pusaka berbentuk golok ke tanah halaman rumah dan ditebaslah tangan Wulung hingga terputus. Setelah itu dihancurkan rantai babi yang dimiliki hingga lenyap tak bersisa. Terakhir kali Wulung melihat rantai tersebut, kembali dipungut babi jelmaan. Seekor babi tunggal yang secara gaib menjadi hambanya. "Wulung, kamu akan menderita seumur hidupmu," ucap petani tersebut sebelum Wulung beranjak kabur. Tanpa dia sadari, itu adalah kutukan. Semua orang menyanyiakan dia, sehingga kehidupannya penuh penderitaan. Selama 2 tahun dia terus berjalan dari satu daerah ke daerah lain. Tidak ada seorang pun yang mau berbelas kasih padanya. Sementara gatal yang diderita semakin melebar hingga sekujur tubuh, membuat jijik siapapun yang melihatnya. Wulung hanya mampu meratap penuh penyesalan. Dia terus berjalan, mencari makan dengan mengemis. Bahkan dia sering mengorek dari tong sampah untuk mengisi perut. Dan di saat dia dalam keputusasaan, Tuhan mengarahkan pada sebuah masjid, di mana Abi Thalib adalah pengasuhnya. Maaf, Abi. Ucapan salam sang putri kembali menghentikan percakapan. "Masuklah putriku," balas Abi Thalib. Sang putri memberitahu kalau ada mat santri yang keluar pondok secara diam-diam. Menurut santri lain, mereka akan ikut merayakan tahun baru di pusat keramaian. Dengan bijak Pak Kiai menyuruh agar menunggu saja, tidaklah usah dicari. Setelah Mayang keluar, Abi Thalib kembali fokus pada lelaki di hadapannya. "Wulung, apakah kamu bersedia menebus dosa-dosamu?" Wulung mulai menitikkan air mata, pertanda dia bersiap menjadi orang yang beriman. "Bersihkanlah dirimu, lalu bersucilah," ucap Pak Kiai. Dengan menangis Wulung berucap bahwa dia takut jika penyakit kulit yang didera akan menular pada yang lain. Dia juga meminta maaf karena sampai hari ini belum pernah sekalipun berwudu. "Mandilah, nanti akan kuberikan kamu pakaian. Dan kembalilah ke sini," ucap Pak Kiai lembut.
Malam merangkak naik. Sekitar 1 jam lagi akan terjadi pergantian tahun Masehi, yang pada awalnya merupakan perayaan besar bangsa Romawi di setiap awal tahun. Pesta tersebut mereka tujukan untuk menghormati dewa Janus atau Januari, yaitu dewa yang digambarkan bermuka dua, sehingga bisa melihat ke masa depan maupun ke masa lalu secara bersamaan. Pesta itu pertama kali dirayakan oleh Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi, tepatnya ketika dia putuskan mengganti penanggalan tradisional Romawi menjadi penanggalan yang berpusat pada peredaran matahari. Hingga momen tersebut bergulir pada perayaan Hari Raya umat Kristiani, yang mana pengucapannya selalu digabungkan antara Hari Natal dan Tahun Baru. Sebenarnya hal itu bisa berdampak pada keimanan seorang umat muslim, karena secara tidak langsung mereka akan mengagungkan hari dari umat lain. Hati mereka akan bangga dengan hari tersebut. Padahal dalam Islam diperintahkan untuk berlepas diri dari syiar mereka. Bahkan dalam perayaan tersebut ada yang disisipi pesta penuh kemaksiatan. Namun di sisi lain, toleransi adalah alasan kuat. Islam tidaklah melarang umatnya untuk ikut merayakan selama dalam porsi yang benar. Itu karena penanggalan Masehi sudah berlaku secara umum, termasuk umat muslim yang mempergunakannya. Oleh sebab itulah Thalib membiarkan keempat santrinya ikut meramaikan pergantian tahun, meski ada sanksi yang akan diberlakukan nanti. Dan tahun baru kali ini menjadi kenangan bersejarah bagi Jaka Wulung. Dia melakukan pertaubatan di bawah bimbingan seorang kiai kesohor. Dia bagi seorang yang terlahir kembali ke dunia ini, memulai kehidupan yang bersumber pada keyakinan. Setelah malam itu, Kiai Haji Abdul Muthalib mengajak Jaka Wulung menyekar di makam ibu angkatnya. Kepiluan yang dahsyat terjadi di makam tersebut. Sebuah penyesalan yang menyiksa coba ikut dikubur. Wulung berharap dia mampu melakoni semua. Usai dari makam, masih bersama Abi Thalib, dia diajak menemui petani yang telah menghancurkan rantai babi. Sebuah azimat yang menyiksa kehidupannya. Dari pertemuan tersebut, akhirnya sang petani membuka pintu maaf. Sosok yang memiliki ilmu kebatinan juga ilmu agama yang kuat itu berharap kutukannya berakhir di saat Jaka Wulung benar-benar bertaubat. Semua diakhiri dengan ucapan doa, karena Allah adalah Maha Pengampun, dan Allah lah yang mencukupi segala kebutuhan hamba-Nya. Pagi ini tampak cerah. Tidak ada sedikit pun mega putih menggumpal di hamparan langit. Tampak sebuah langkah perlahan memasuki area pemakaman umum. Di sampingnya adalah seorang anak perempuan cantik berusia 6 tahun yang ikut berjalan bersama dengan menggenggam erat tangan sang ibu. Mereka berdua beriringan menuju sebuah makam yang tanahnya tampak masih basah. Tanda bahwa jenazah itu baru beberapa hari dikebumikan. Setelah sampai pada makam yang dituju, perempuan muda yang berparas cantik itu duduk di samping pusara. Kemudian disuruh putrinya menaburkan bunga, sementara dia mulai mengirimkan doa pada sang ahli kubur. Jelas sekali, raut wajah berduka masih melekat. Namun air matanya tidaklah tumpah, karena dia sadar air mata itu akan semakin menyiksa. Begitu selesai, dia lantas memandang wajah sang anak yang ikut khusyuk di sisinya.
Sambil tersenyum dia berkata pada putrinya yang masih bingung kenapa mereka berada di tempat ini. Ini kuburan siapa, Bu? Tanya Diva, putri yang tidak kalah cantik dengan ibunya. Ini makam nenek, sayang. Jawab perempuan yang bernama Diandra Puspita. Perempuan yang memiliki nama indah, tapi tidak seindah perjalanan hidup yang dia alami. Sejenak kemudian dia menatap batu nisan sang ibu. Di tengah lamunannya, dia pun mulai mengenang masa lalu yang terasa sangat pedih. Dian, begitulah dia dipanggil. Perempuan berusia 27 tahun itu terlahir dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh sang ibu. Di mana saat masih muda dulu, ibunya terjerumus dalam dunia hitam. Nama ibunya adalah Sri Lestari, sosok yang lahir dari keluarga yang terbilang sangat miskin. Tapi karena gaya hidup dan ingin merasakan hidup enak, membuat dia terjun menjadi wanita malam. Pundi-pundi uang yang didapatkan membuat dia menutup telinga rapat-rapat dari nasihat kedua orang tuanya. Bahkan dia sudah tidak peduli lagi dengan semua para tetangga. Bagi perempuan yang biasa dipanggil Bu Sri itu, hidup bergelimang harta jauh lebih penting dari ocehan orang-orang. Dia menikmati gelimangan hartanya, sekalipun uang yang didapat dari hasil menjual diri. Sampai satu hari, Sri berjumpa dengan seorang pengusaha kaya raya. Hubungan yang terjalin penuh hujan uang itu memutuskan dia menjadi istri simpanan. Dari hubungan itulah, akhirnya Sri hamil hingga melahirkan seorang anak. Dan anak itu adalah Dian. Sayang sekali ayahnya meninggal saat dia masih dalam kandungan. Dian yang lahir di luar nikah dan tanpa ayah, tumbuh dengan hinaan serta cacian banyak orang. Bahkan di keluarga sang ibu pun, Dian selalu mendapatkan perlakuan yang berbeda, baik dari kakek dan neneknya, maupun dari Pak D dan Pak Leknya. Mereka sangat membenci keberadaan bocah kecil yang tidak berdosa itu. Mereka merasa malu akan kehadirannya di tengah-tengah keluarga besar. Dian pun merasa terasingkan. Sampai pada akhirnya sang ibu, yaitu Sri, memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Itu dilakukan setelah dia bertemu dengan Himawan, seorang yang benar-benar tulus menerima keadaannya. Sri pun melangsungkan pernikahan dengan lelaki tersebut. Dari pernikahan itu, Sri dikaruniai 2 orang anak perempuan yang hanya terpaut usia setahun saja. Semenjak itulah penderitaan Dian semakin menjadi. Ibunya lebih mencintai dan memperhatikan kedua adik perempuannya daripada dia. Pilih kasih dari ibundanya itu membuat Dian terjauh dari kasih sayang. Dia merasa hidup sendirian tanpa orang tua. Seiring berjalannya waktu, Dian tumbuh menjadi anak yang minder dan cenderung pendiam. Dia juga tumbuh tanpa teman, karena anak-anak sebaya tidak pernah mau bergaul dengan dia. Orang tua mereka selalu melarang jika berdekatan atau mengajaknya bermain. Seolah-olah dosa yang dilakukan oleh sang ibu harus ditanggung seorang diri. Satu-satunya orang yang sayang dengan Dian hanyalah Aisyah, seorang perempuan parubaya yang menjadi guru ngaji di kampung tersebut. Selain mengetahui kisah hidup Dian, beliau juga paham bahwa Dian adalah anak yang baik serta taat beribadah. Bahkan atas sarannya, Dian sudah menutup aurat dengan berhijab. Dan sejak itulah Aisyah merasa iba dan kasihan, sehingga beliaulah yang selama ini menjadi ibu bagi Dian. Hanya kepada beliau Dian berkeluh kesah dan menumpahkan segala masalah yang dihadapi. Dian pun memanggil dengan sebutan Umi Aisyah sebagai pengganti ibunya.
Setelah lulus SMA, Dian memutuskan merantau ke sebuah kota di Jawa Timur. Tepatnya di kota Surabaya. Sengaja dia memilih kota tersebut karena kebanyakan teman sekolahnya juga bekerja di sana. Walaupun dengan gaji yang terbilang kecil, tapi setidaknya dia bisa melanjutkan hidup tanpa membebani siapapun. Dian ingin hidup mandiri, dan yang pasti dia bisa menjauh dari keluarga yang selama ini selalu menyakitinya. Sampai suatu hari, Dian bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Bayu. Laki-laki yang berusia sekitar 10 tahun di atasnya itu adalah sosok yang mandiri dengan bekerja di salah satu bengkel besar. Yang bagi Dian, Bayu merupakan sosok yang baik di matanya, yang mampu memberi semangat bagi dia dalam menjalani keseharian. Semenjak pertemuan itu, dia selalu diliputi perasaan bahagia. Ada cinta yang menyelinap di relung hatinya. Bayu juga memberi perhatian yang berlebih, seolah menyambut apa yang dirasakan oleh Dian. Namun ternyata kebahagiaan itu tidaklah lama diterima Dian. Pada suatu malam, Bayu mengajaknya ke suatu tempat. Dian tentu sangat senang karena merasa kalau Bayu akan mengungkapkan rasa cinta yang dinanti-nanti. Tapi pikiran itu salah. Tanpa dia sadari, di tengah perjalanan Bayu memberikan minuman yang sudah dicampur dengan obat bius yang membuat Dian pingsan seketika. Di keesokan hari saat tersadar, Dian sudah berada di kamar sebuah hotel. Dan hal itu membuatnya shock berat karena keadaannya tanpa mengenakan busana. Sementara bercak darah tampak di sekitar tempatnya berbaring. Jelas kalau hal buruk telah menimpanya. Satu peristiwa yang benar-benar mengguncang jiwa. Meski berderai air mata, Dian tetap mencoba tegar, menghadapi kenyataan pahit dengan segala kekuatan. Di tengah kekalutan yang dirasakan, dia pun bergegas menemui Bayu di bengkel tempatnya bekerja. Apa yang sudah terjadi tadi malam, Mas? Apa yang kamu lakukan? Tanya Dian sambil membendung tangis. Bayu yang mendengar pertanyaan itu hanya tersenyum ketus. Dian tidak menyangka laki-laki yang selama ini dianggap baik ternyata melakukan hal yang sangat kejam. Kenapa kamu melakukannya, Mas? Kenapa? Pertanyaan itu diikuti derai air mata yang disusul pandangan dua montir lain ke arahnya. Dengan tangan yang masih belepotan oli, Bayu menarik tangan Dian. Dibawanya dia menuju tempat parkir motor. Naiklah, akan kutunjukkan sesuatu padamu, dan kamu akan tahu jawabannya, ucap Bayu penuh pandangan marah. Dia pun menaiki motor di hadapannya, dan saat dia naik membonceng, Bayu langsung melaju menuju sebuah tempat. Dian merasa bingung saat motor yang ditumpanginya masuk ke area rumah sakit jiwa. Dia tidak tahu apa yang membuat Bayu mengajaknya ke sana. Dan benar saja, motor berhenti di rumah sakit tersebut. Setelah turun dari motor, Bayu menyuruh Dian mengikutinya. Sepanjang lorong itu Bayu mengeluarkan beberapa foto yang kemudian ditunjukkan pada Dian. Ya Allah! Dian terkejut bukan kepalang saat melihat setiap foto yang ditunjukkan. Jelas terpampang adegan syur yang melibatkan dirinya, namun bukan dengan Bayu, melainkan dengan seorang pria yang sama sekali tidak dia kenal. Menurut Bayu, itulah yang terjadi semalam. Peristiwa yang telah merenggut kehormatan Dian dan telah membuatnya diselimuti luka. Belum sempat dia bertanya lebih jauh, Bayu mengajak masuk ke sebuah ruangan di mana tampak seorang wanita parubaya terikat di tempat tidur. Dengan tatapan kosong, wanita itu berteriak-teriak tanpa henti. Sampai satu kalimat terucap dari wanita parubaya itu yang membuat Dian bergetar hebat. Sri, kamu wanita pelacur. Kamu sudah merebut suamiku.
kamu akan kubunuh, Sri. Tersentaklah perasaan Dian. Beliau adalah ibuku. Bayu berucap penuh luka. Sejenak Bayu menatap tajam ke arah ibunya. Tampak matanya berkaca-kaca menyaksikan penderitaan sang ibu. Sejenak kemudian, dia mulai menjelaskan tentang alasannya menghancurkan masa depan Dian. Malam itu, Sri, yang adalah ibunya Dian, datang ke rumah Pak Handoko untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Saat mengetahui suaminya menghamili wanita lain, Ibunda Bayu marah besar dan mengusir Pak Handoko dari rumah. Sayangnya, di malam penuh kemelut itu Pak Handoko mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Ibunda Bayu merasa sangat menyesal atas musibah tersebut. Dan semenjak memperingati 3 hari kematian Pak Handoko, jiwanya menjadi terguncang. Sampai pada akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Semua harta peninggalan Pak Handoko habis untuk pengobatan sang ibu. Sedangkan Bayu yang sudah tidak memiliki siapa-siapa, melanjutkan hidup dengan putus sekolah dan terlunta-lunta di jalanan. Saat beranjak dewasa, dia mulai mencari tahu tentang sosok seorang Sri, wanita yang dianggap sudah menghancurkan kehidupan keluarganya, yang kemudian dendam kesumat itu justru mengarah pada Dian. Bayu memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan pada Dian melalui teman sekolahnya. Tujuan Bayu hanya satu, dia ingin Dian juga merasakan kehancuran seperti yang dialami dia juga ibunya. Dan itu terlaksana di saat ini, di mana dia mampu menghancurkan masa depan Dian. Itulah jawaban atas pertanyaanmu, ucap Bayu menutup kisahnya. Ternyata Bayu adalah anak dari Pak Handoko, seorang pengusaha yang menjadikan ibu Dian, Sri Lestari, sebagai istri simpanan di masa lalu. Dan dari hubungan itulah lahirlah Dian. Berarti antara Bayu dan Dian adalah saudara satu ayah. Hanya saja Dian terlahir atas hubungan haram. Sebelum beranjak pergi, Bayu mengancam pada Dian, jika sampai melaporkan kejadian malam itu pada polisi, maka dia akan menyebarkan foto-foto syur Dian yang sedang digagahi oleh seorang pria. Dian hanya bisa diam dengan air mata yang tiada henti mengalir. Bukan hanya kamu yang menderita karena ulah ibu, Bayu. Penderitaanku lebih dari yang kau pikirkan. Dian bergumam sambil menatap punggung Bayu yang mulai menjauh meninggalkannya. Dan di saat itu, penderitaan Dian bertambah karena ulah Bayu. Satu yang Dian harapkan, dia berdoa semoga tidak hamil karena kejadian malam tadi. Enam minggu berlalu dari kejadian buruk itu, dan apa yang Dian takutkan akhirnya terjadi. Dia merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Dengan memberanikan diri, dia memeriksakan keadaan itu ke rumah sakit. Lagi-lagi cobaan seakan tidak mau pergi dari kehidupannya. Dian dinyatakan hamil. Sungguh satu hal yang teramat memilukan. Dian bingung, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dengan langkah gontai, dia berjalan meninggalkan rumah sakit. Menyusuri sepanjang trotoar dengan hati tersayat, mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan yang sangat menyiksa batin. Dalam lamunan itu tiba-tiba saja terdengar suara cukup keras. Di
di mana sebuah peristiwa kecelakaan berlangsung tepat beberapa meter di hadapannya. Spontan dia bergegas ke tempat itu, dan betapa kaget dia saat melihat korban kecelakaan itu adalah Bayu. Rupanya Bayu masih mengawasi gerak-geriknya, mencoba mencari kesalahan untuk memasukkan Dian ke bui. Dengan segera, Dian meminta pertolongan pada pengendara yang lewat, lalu segera membawa Bayu ke rumah sakit. Mungkin dia sangat membenci Bayu karena sudah menghancurkan hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, Bayu adalah saudaranya. Dian tidak mungkin membiarkan Bayu dalam keadaan terluka parah, dan tidak ada seorang pun yang peduli. Dian duduk di samping Bayu yang tidak sadarkan diri di ruangan ICU. Beberapa saat kemudian, mata Bayu terbuka, membuat Dian tersenyum senang. Melihat Dian ada di sampingnya, dengan lemah, Bayu melepas alat yang ada di mulutnya. Sempat Dian melarang, namun laki-laki itu tidak menggubris. Dengan berucap terbata-bata, dia meminta pada Dian. Dia merasa menyesal atas apa yang telah diperbuat. Dia juga meminta tolong agar Dian menyerahkan uang tabungannya. Disuruhnya memberikan pada pihak rumah sakit jiwa untuk biaya pengobatan sang ibu. Dan terakhir, Bayu meminta agar menguburkannya di samping makam sang ayah. Tidak berapa lama kemudian, Bayu pun meninggal dunia. Setelah memenuhi apa yang diminta Bayu, Dian memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Dia tidak berani pulang ke rumah orang tuanya. Di rumah yang dituju adalah rumah Umi Aisyah, wanita yang selama ini dianggap sebagai ibu. Dia langsung memeluk erat Umi Aisyah dengan menangis sejadi-jadinya. Apa yang terjadi padamu, anakku? Tanya Umi lembut. Dian menceritakan semua yang dialami selama berada di kota Surabaya. Umi Aisyah hanya bisa mengelus kepala Dian dengan penuh kasih sayang. Tentu beliau percaya dengan setiap kalimat yang diucapkan Dian, karena Umi tahu tentang kejujuran gadis itu, kejujuran yang tidak perlu diragukan. Sudahlah, jangan menangis. Istirahatlah. Besok Umi akan carikan jalan keluar dari permasalahanmu, kata Umi Aisyah menenangkan Dian yang terus menangis. Seminggu kemudian, Dian berangkat ke kota Batam atas perintah Umi Aisyah. Di sana, dia akan tinggal bersama Umi Fatimah, yang merupakan adik dari Umi Aisyah. Sudah lebih 10 tahun beliau menetap di sana, dan kebetulan Umi Fatimah tidak memiliki anak sepanjang pernikahannya, sehingga dengan senang hati menerima Dian di sana. Sesampainya di Batam, Dian ikut membantu usaha Umi Fatimah yang seorang pengusaha catering. Dian pun merasa bahagia tinggal bersama Umi Fatimah, seorang yang mau menerima dia, bahkan menyembunyikan aib tentang kehamilannya. Selama tinggal bersama Umi Fatimah, Dian seolah sudah lupa dengan masa lalunya yang sangat menyakitkan. Meski begitu, dia terus mengirim biaya perawatan ibu Bayu di rumah sakit jiwa. Dia merasa punya tanggung jawab atas wanita malang tersebut. Hingga tidak terasa 8 tahun sudah,
Dian tinggal bersama keluarga Umi Fatimah. Dia merasakan kebahagiaan dengan sang putri. Walaupun dulu anak ini tidak diharapkan, tapi demi putrinya, Dian bertahan hidup. Sementara ibunda Bayu yang selalu diasuh Pidana sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Sebenarnya wanita itu sudah dalam kondisi lebih baik, sehingga tidak lagi diikat di ranjang. Namun secara mengejutkan, beliau mencuri obat, lalu menyuntik diri sendiri melebihi batas wajar. Nyawanya pun tidak lagi tertolong. Dalam kebahagiaan yang dirasakan, tiba-tiba Dian didatangi hal di luar nalar. Selama 11 hari berturut-turut, dia bermimpi tentang sang ibu, yakni Bu Sri Lestari. Dalam mimpi yang sama, di setiap malam itu, sang ibu datang dan memohon maaf padanya. Dengan menghibah, ibunya bahkan sampai bersujud di kakinya. Namun Dian mundur menghindari tengah sang ibu. Dia memilih meninggalkan Bu Sri yang menangis pilu. Setiap kali Dian mengingat mimpi itu, hatinya sangat terenyuh. Dia pun menangis. Ibu, apa yang harus kulakukan untukmu? Gumam Dian di tengah rasa rindu akan dekapan sang ibu, pelukan yang selalu dia damba. Dan meskipun kasih sayang itu belum pernah dia dapatkan, namun dia tersadar tentang pintu surga, pintu yang berada di bawah telapak kaki ibu. Merasa ganjil tentang mimpi yang berturut-turut itu, akhirnya Dian memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Saat sampai di rumah Umi Aisyah, barulah dia tahu bahwa sang ibu sudah meninggal dunia. Penyakit kanker payudara menjadi penyebab kematiannya. Dan dengan bujukan dari Umi Aisyah pula, Dian datang ke makam sang ibu pagi ini, tepat di hari ketiga meninggalnya Bu Sri. Saat ini, Dian menyimpan cerita tentang 4 sosok ibu yang dikenali, yang mana masing-masing mempunyai sifat dan jalan hidup yang tidak sama. Mereka adalah Bu Sri Lestari, seorang yang membawa hadir ke bumi, namun tidak ditemukan sebuah kasih sayang dari beliau. Kemudian Umi Aisyah, sosok ibu yang penuh pengertian, yang banyak meluangkan pikirannya demi dia. Yang ketiga adalah Ibunda Bayu, seorang ibu yang rapuh dalam menghadapi cobaan, sehingga berpulang dengan jiwa yang belum tenang. Dan sosok ibu yang terakhir adalah sosok Umi Fatimah, sosok yang penuh kesabaran dalam menjalani hidup. Meski tidak dikaruniai anak, namun beliau tetap bersyukur atas karunia Tuhan. Kini, Dian sudah menjadi seorang ibu. Dia harus bisa menempatkan diri dalam posisi yang benar, baik dari bermacam sudut pandang masyarakat maupun dalam ajaran agama dan hukum. Bu, ayo, kita pengen pulang. Dian tersadar dari lamunan panjang saat sang anak menarik tangannya meminta untuk pulang. Dian pun bangkit. Sebelum beranjak pergi, dia cium batu nisan sang ibu. Aku sudah memaafkanmu, Ibu. Dan aku pun meminta maaf jika ada kesalahan. Tenanglah di alam sana, Ibu.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasane Anda kersanengku